Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Bersama kembali lagi bersama siapa? Kak Diana dan Kak Ita. Yuk kita mau memuji Tuhan ya. Di hari Sabtu ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Yuk diajukan jempolnya, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tirukan Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau bersuka cita. Hati kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penyelamat dalam hidup kami, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Yuk kita percaya saja ya. Tirukan gerakan kita semua ya adik-adik ya. Yuk bersuka cita bersama-sama. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Sekali lagi, percaya saja, percaya yang beri kita. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Haleluya. Adik-adik percaya Tuhan kita yang memberikan kemenangan. Kita percaya? Ayo kita lagi berkata lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hatiku percaya.
pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dalam hidup kita. Kini saatnya kita mau dengar firman ya. Kini saatnya kita duduk diam, duduk semua, nggak apa-apa, duduk semua ya adik-adik di rumah. Yuk kita akan pujikan yang berkata, hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu, tetapi hati kita tetap percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kita angkat dua tangan kita, hatiku, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, hati kami percaya Engkaulah juru selamat.
percaya akan Tuhan Yesus, hati kita, hidup kita percaya masa depan yang indah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Apapun latar belakang adik-adik, Tuhan mengasihi, Tuhan Yesus selalu mengasihi kalian. Amin. Tuhan berkati, saya serahkan pada hamba. Halo semua adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Sore hari ini kabarnya luar biasa. Sore hari ini kabarnya sukacita. Nah, sama seperti kalian selalu sukacita dan selalu bersemangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, adik-adik juga harus semangat dalam beribadah di hadapan Tuhan. Tadi sudah memuji, tadi sudah menyembah. Nah, sekarang saatnya kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik, ajak untuk lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia dalam kehidupan kami. Kini saatnya Bapak, kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Berikan tanah hati yang baik ya Tuhan, agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ya Bapak, setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman pada sore hari ini, hati mereka dipenuhi selalu dengan sukacita yang daripada Engkau. Kami serahkan jam pemberitaan firman dalam kuasa tangan-Mu, bekerja dari awal pertengahan hingga akhir. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, di atas segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Nah adik-adik, gimana ya, kita ketemu lagi di udah mau hari Natal. Kita udah bersama-sama online itu ternyata ada hampir 2-3 tahun adik-adik. Nah, tapi tetap semangat, tetap percaya apapun yang kita lakukan, asal kita bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Ibadah secara online, secara offline, adik-adik sungguh-sungguh disitulah lawatan Tuhan terjadi. Nah, hari ini kami akan memberitakan firman tentang percaya. Nah, percaya tuh hal yang mudah gak sih? Nah, kalau buat adik-adik tuh mudah atau enggak? Kalau menurut kalian percaya nih, tapi kalau ngelihat secara langsung percaya gampang. Diceritain, melihat secara langsung percaya. Tapi kalau tidak melihat secara langsung, kebanyakan dari kita nggak akan percaya. Apa ya? Masa sih yang benar? Nah, kebanyakan dari kita akan bertanya-tanya. Ketika kita tidak melihat secara langsung, kita tidak menjadi orang yang percaya. Kita menjadi orang yang ragu-ragu, kita menjadi orang yang bimbang. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam ayatnya Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29 berkata, sampai firman Tuhan pun mengatakan hal tentang percaya. Nah, ayat 40 Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena engkau melihat aku, kamu percaya. Tapi poin selanjutnya Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini dia poinnya. Ini dia garis besarnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan mau anak-anaknya walaupun belum melihat tapi percaya. Tuhan berkata, berbahagialah. Betapa bahagianya kita. Kalaupun kita tidak melihat secara langsung, tapi kita percaya akan perkataan Tuhan. Kita bukan berbicara tentang perkataan manusia ya adik-adik, tapi dia berbicara tentang perkataan Tuhan. Dia berbicara tentang setiap ucapan perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik percaya enggak ketika adik-adik berdoa di hadapan Tuhan? Belum melihat nih, Tuhan jawab iya atau enggak, Tuhan jawab tunggu atau enggak, tapi kita mau percaya enggak sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan, tolong aku besok aku ulangan, berikan nilai yang terbaik daripada Engkau. Percaya enggak? Percaya, tapi harus belajar. Udah berdoa tapi gak belajar ya gak bisa adik-adik. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus berusaha juga dan minta penyertaan yang daripada Tuhan.
Kita percaya walaupun belum melihat. Kita percaya akan sepatah kata yang penuh kuasa dari Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ketika adik-adik sakit, minta kesembuhan. Adik-adik percaya nggak? Harus percaya. Dialah Jehovah Jireh Rafa. Oh, Jehovah Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan. Nah, adik-adik percaya nggak kalau Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi? Yakin nggak? Percaya nggak? Percaya. Kalian percaya. Mungkin kalau perkataan manusia bisa dipercaya atau enggak, tapi kalau perkataan Tuhan, yakinlah 100% bahwa perkataan Tuhan itu bisa dipercaya. Kalau Tuhan berkata engkau sembuh, maka engkau akan sembuh. Kalau Tuhan berkata engkau akan diberkati, maka engkau akan diberkati. Tuhan yang memegang seluruh kendali kehidupan kita. Tuhan yang memegang kendali kehidupan adik-adik. Adik-adik berdoa nih kepada Tuhan. Tuhan pulihkan keadaanku. Tuhan pulihkan keadaan orang tuaku. Tuhan pulihkan hubunganku dengan teman-temanku. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa adik-adik. Ketika adik-adik berseru, Tuhan menyenengkan telinganya atas setiap seruan kita. Ketika adik-adik mengangkat tangan tanda berserah, yakinlah Dia Tuhan akan turun tangan menolong setiap kita. Bagian kita percaya dengan tidak bimbang. Jangan habis berdoa, Tuhan aku percaya kepada Engkau akan menuntun aku, Engkau akan membimbing aku, memberikan yang terbaik dalam hidupku, amin. Udah, kalau sudah berdoa percaya. Jangan tanya lagi, jangan berkata iya enggak ya Tuhan bimbing, iya enggak ya Tuhan pimpin, iya enggak ya Tuhan tolong, kapan pertolongan Tuhan turun, kapan pertolongan Tuhan datang. Enggak, jangan seperti itu. Ketika kita sudah berdoa, kita berkata yakin, ya aku percaya kepada Tuhan, maka cukup sampai di situ, titik, percaya titik. Jangan ada lagi iya enggak ya, iya enggak sih, jangan adik-adik. Kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang percaya. Walau belum melihat, kita percaya bahwa Dia Bapa yang baik, yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tak pernah terlalu terlambat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, ingat adik-adik, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ketika Tuhan berkata, ya anakku, aku akan menolong engkau, jangan bertanya lagi, kapan Tuhan tolong aku? Jangan. Cukup percaya dan nantikan kuasa pertolongan Tuhan. Dan jangan lagi bertanya, iya enggak ya Tuhan tolong aku? Jangan. Tapi cukup percaya, ya God, I will trust in you. Jesus, I will trust in you. Bapak, aku percaya kepada Engkau. Yesus, aku percaya kepada Engkau tanpa kata tapi, tanpa kata iya atau enggak. Nah, ketika kita percaya, ya cukup percaya saja. Nah, saya akan berikan contoh kisah dari kita buka di Yohanes pasal 4 ayat ke-46 sampai yang ke-54. Ini bercerita tentang kisah anak dari seorang pegawai yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kita baca adik-adik. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Nah, di sini Tuhan lagi membuat mukjizat yang pertama kalinya. Selama Tuhan hidup di dunia ini akan Dia membuat mukjizat pertamanya, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Nah, di sini Tuhan akan menunjukkan mukjizat kuasa kehebatannya untuk yang kedua kalinya. Yang pertama mengubah air menjadi anggur, dan selanjutnya mukjizat Tuhan dinyatakan adalah menyembuhkan anak pegawai istana. Ketika ia mendengar, ia ini si pegawai istana. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu minta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Nah,
hampir mati. Orang tuanya ini udah nggak tahu berharap kepada siapa lagi, udah nggak tahu tolong kepada siapa lagi. Tapi akhirnya dia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Modalnya datang ke Tuhan Yesus, dia minta pertolongan kepada Tuhan Yesus supaya anaknya hampir mati ini disembuhkan. Singkat cerita, datanglah dan sampai kepada Tuhan. Udah ketemu nih adik-adik. Tapi jawaban Tuhan kayak gini. Maka kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepada si pegawai istana ini yang anaknya sedang sakit. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Wah, ternyata di hatinya ini goncang. Di hatinya ada keraguan. Makanya Tuhan bilang, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Demikian juga kadang kita, adik-adik, kalian, orang-orang sekeliling kita. Kalau nggak ngeliat secara langsung tuh nggak percaya. Kalau nggak ngeliat secara langsung tuh, masa iya sih Tuhan tolong lah. Karena kita suka jahat sama Tuhan, suka ragu akan kuasa Tuhan. Maka Tuhan berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tuhan sudah memprediksi, ternyata bukan hanya di zamannya Tuhan saja orang-orang tidak percaya, tapi di zaman ini pun terkadang kita menjadi orang-orang yang tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, jawab nih, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia minta Tuhan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tuhan datang dong, anakku hampir mati, tolong aku Tuhan. Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Dia mau Tuhan datang secara langsung. Tuhan datang di situ berkata sembuh. Itu yang dimau oleh orang tua ini. Tapi kata Yesus kepadanya, Yesus berkata nih kepada orang tuanya ini, dan laki-laki entah perempuan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Modal perkataan Tuhan. Tuhan cuma bilang, pergilah, anakmu hidup. Tuhan datang enggak? Enggak. Tuhan cuma bilang, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Percaya adik-adik, terus pergi nih kan. Pergi. Akhirnya ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Perjalanan ketemu nih sama pegawai-pegawainya, terus bilang, anakmu sembuh, anakmu hidup. Nah, lalu si pegawai ini berkata, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Mungkin dalam perjalanan dia masih bimbang, dia masih ragu. Iya nggak ya anakku sembuh? Tuhan gak mau datang ke rumahku, cuma modal bilang pergilah, anakmu sembuh. Cuma beda perkataan. Mungkin dalam tengah perjalanan dia bimbang, akan ketemu dengan pegawai-pegawai dan bilang anakmu sembuh. Tapi dia memastikan lagi, bener gak sih perkataan Tuhan? Bener gak sih yang dikatakan Tuhan bahwa anakku sembuh? Akhirnya dia bertanya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Tanya nih, bener gak Tuhan nyembuhin anakku pada saat itu? Bener gak nih perkataan Tuhan bahwa anakku telah sembuh? Maka jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Perkataan Tuhan iya dan amin. Sepatah kata dari Tuhan itu benar-benar penuh kuasa. Maka teringatlah ayah itu, ternyata seorang laki-laki, seorang ayah. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Dia teringat akan perkataan Tuhan. Walaupun Tuhan gak datang ke rumahnya, gak secara langsung Tuhan langsung menumpahkan tangan ke anaknya, cuma modal perkataan, pergi anakmu sembuh. Nah, kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu ia pun percaya, dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, adik-adik,
Percayalah walau belum melihat. Yakin dan percayalah akan setiap perkataan dari Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan berkata, iya enggak sih Tuhan tolong aku? Iya enggak sih Tuhan beserta dengan aku? Tuhan cuma minta kita anak-anaknya percaya kepada Dia. Kita anak-anaknya percaya kepada Bapak kita. Kalau kita anak sebagai seorang manusia percaya kepada ayah kita, kenapa kita tidak bisa percaya kepada Bapa yang di surga dan telah menjadikan kita begitu berharga, begitu istimewa? Maukah adik-adik percaya? Walau tidak melihat tapi percaya? Kadian berkata, ayo percaya kepada Tuhan. Sekalipun belum melihat tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah, demikian untuk renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami telah menjadi orang-orang yang percaya di hadapan Engkau. Biar Engkau melatih kami, melatih seluruh anak-anak-Mu untuk menjadi lebih lagi, menjadi orang-orang yang percaya bahwa Engkau Allah yang besar, bahwa Engkau Allah yang begitu luar biasa, kuasa yang begitu dahsyat yang selalu Kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berbahagia, walaupun kami tidak melihat, tapi kami menjadi orang-orang yang percaya di hadapan-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang telah mendengar firman pada sore hari ini. Berkati kehidupan mereka semua, jadikan mereka terang dan garam-Mu, jadikan mereka orang-orang yang mengasihi Engkau bukan dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami lebih lagi bersuka cita, untuk kami lebih lagi bergirang bersama-sama memuji, menyembah, bahkan meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Atas segala raja kita sudah berdoa berkata, amin. Tuhan Yesus berkati semua adik-adik. God bless you. Punya Tuhan, aku punya